akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang 7 habits atau 7 kebiasaan yang sering disepelekan oleh orang-orang. Baiklah, untuk tidak memperpanjang durasi video dan supaya kalian tidak bosan untuk melihat video ini, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam habit yang pertama, yaitu be proactive. Be proactive adalah dengan mengambil inisiatif untuk memperbaiki lingkungan sekitar atau membuat lingkungan baru yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dimana kita dituntut untuk aktif, mengambil posisi aktif, terlepas dari situasi lingkungan kita, mengerti tata cara kita memandang paradigma dan bagaimana menggesernya untuk menjadi lebih positif. Ada beberapa manfaat sikap proaktif, yaitu satu, bertanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap tujuan atau tujuan. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, tidak mudah tersinggung. Yang keempat, tidak bisa dilakukan. Yang kedua, beraktivitas sikap proaktif. Pertama, kita mengenai jawaban yang mudah, terbiasa untuk berpikir sendiri sebelum bertindak, juga bisa mengendalikan emosinya, kerja aktif dan memiliki inisiatif tinggi. Kelima, apa yang membuat kalian sederhana dan matang. Keenam, memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar. Tujuh, ketika melakukan sesuatu, tetapi pikirannya ada di tempat lain. Kalau mereka bermain masalah dengan orang lain, tujuan dan tujuan akhirnya, maka kita akan terhindar dari menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang dalam jangka panjang atau bentuk akhir yang tidak bermanfaat. Dan kedua, yaitu beginning of your end, mulai dari akhir hingga tujuan. Kebiasaan ini memiliki gambaran yang berasal dari imajinasi pikiran kita sendiri, dan juga untuk melatih diri untuk selalu memikirkan target akhir dalam sebuah tindakan. Semua sekiranya manusia selalu menjadi target dalam dua tindakan. Tindakan pertama yaitu tindakan imajinasi atau mental reaction. Tindakan kedua yaitu perbuatan atau physical reaction. Pada tindakan pertama ini, kebiasaan kedua menjadi sangat penting karena pikiran hidupnya memotong tindakan akhir dan mendorong lahirnya tindakan kedua. Sehingga setiap tindakan kita menjadi fokus dan berarah pada suatu tujuan. Dengan memulai sesuatu dengan tujuan akhir, maka kita akan terhindar dari yang namanya menyia-nyiakan waktu. Dari kebiasaan kedua ini, kita harus memiliki visi agar kita lebih terarah apa yang akan kita buat. Setiap pekerjaan yang memiliki visi akan memberikan gambaran dan terarah bagaimana tujuan akhir yang akan kita capai. Dengan adanya visi, kita akan bersemangat, fokus, dan menentukan langkah terhadap apa yang diperlukan agar visi terwujud. Contoh penerapan visi. Ada para mahasiswa yang bisa mengikuti kelas pada setiap jadwalnya dan mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh dosen. Ketika mengikutinya dengan serius,
Baiklah, langsung saja kita masuk habit yang keempat, yaitu think win-win atau berpikir menang-menang. Pola pikir menang-menang adalah pola pikir yang memperhatikan semua pihak, tidak hanya berpikir terhadap satu sisi ego, tapi memenangkan banyak ego. Kerangka pikir menang-menang adalah kerangka pikiran dan hati yang terus-menerus mencari keuntungan bersama dalam semua interaksi manusia. Hal ini menunjukkan dengan solusi menang-menang atau win-win solution, semua pihak merasa senang dengan keputusannya dan merasa terikat dengan rencana tindakannya. Menang-menang melihat kehidupan sebagai arena yang kooperatif, bukan kompetitif. Model yang sangat sesuai bergantung pada situasi. Bila situasi adalah tertinggi, menang-menang adalah alternatif yang layak. Dalam situasi kompetitif, di mana membangun suatu hubungan adalah tidak penting menang atau kalah, mungkin tepat. Ada 5 dimensi dari model menang-menang. Yang pertama yaitu karakter, yang kedua yaitu hubungan, yang ketiga persetujuan, yang keempat sistem dukungan, yang kelima adalah proses. Baiklah, yang pertama kita bahas tentang karakter. Karakter adalah fondasi menang-menang. Di sini harus ada integritas atau membangun kepercayaan dalam hubungan dan mendefinisikan kemenangan dalam nilai-nilai pribadi. Kuncinya adalah kekayaan kapasitas mental yang di sana terdapat bagian sedikit untuk setiap orang. Kapasitas mental yang berlimpah mengalir dari rasa hati yang mendalam, dari rasa aman dan pribadi yang berharga. Yang kedua itu hubungan. Hubungan adalah fokus dalam menang-menang. Adapun orientasi, orang yang kamu ajak bicara, menang atau kalah, hubungan adalah sebuah kunci memutar situasi. Bila di sana ada hubungan kepercayaan dan keseimbangan, catatan emosi tinggi, terdapat lebih besar kemungkinan sukses interaksi produktif. Energi negatif fokus pada perbedaan pada kepribadian atau posisi perlu dihilangkan. Energi kooperatif fokus pada pengertian dan pemecahan isu yang dibangun. Yang ketiga itu persetujuan. Persetujuan presentasi atau kerjasama atau kongsi memberikan definisi dan arahan menuju menang. Mereka menggeser paradigma produksi dari vertikal atasan bawah menjadi horizontal, yaitu partner atau tim. Persetujuan harus meliputi elemen untuk menciptakan suatu standar sehingga orang bisa mengukur kesuksesannya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang menang-menang adalah salah satu dari 6 filosofi, yaitu 1. Menang-menang. Manusia bisa mencari keuntungan bersama dalam berbagai interaksi, yaitu prinsip yang berdasar perilaku. Yang kedua, menang atau kalah. Paradigma kompetisi, jika saya menang, kamu kalah. Gaya kepemimpinan adalah diktator. Dalam hubungan ini, jika kedua orang tidak menang, keduanya kalah. Yang ketiga, kalah menang. Paradigma dormat. Individu mencari kekuatan dari popularitas didasarkan pada penerimaan. Gaya kepemimpinan adalah permisif atau serba memperbolehkan. Hidup dalam paradigma ini bisa menghasilkan kegangguan jiwa dari adanya tekanan kebencian. Selanjutnya, kalah-kalah. Bila orang menjadi terobsesi dengan membuat yang lain kalah, meskipun dengan biaya miliknya, ini adalah filosofi konflik permusuhan, perang atau orang yang sangat bergantung. Jika tidak ada menang, maka kalah adalah tidak buruk. Yang kelima, menang. Memfokuskan semata-mata mengambil apa yang diinginkan, tidak ada penghormatan kepada kebutuhan orang lain. Yang 6, menang-menang atau or no deal. Jika kita tidak menemukan pemecahan yang menguntungkan bersama, jika kita menyetujui untuk persetujuan tidak setuju, atau tidak ada deal, pendekatan ini sangat realistik pada hubungan awal bisnis atau perusahaan. Tidak ada pilihan yang lama. Contohnya, ketika saya baru masuk aliyah, saya merasa sulit beradaptasi dengan pelajaran atau lingkungan baru, hingga saya pernah bicara kepada ibu bahwa saya sulit beradaptasi di sekolah. Karena alasan itu, ibu saya memberi nasihat kepada saya, jangan pernah merasa berkecil hati, belajarlah menjadi dewasa, jadi pribadi yang positif, dan belajar untuk menghadapi masalah-masalah di depanmu dan berpikirlah bahwa kamu bisa menghadapinya, begitu. Dan saya juga mulai berpikir bahwa solusi yang ibu berikan memang benar, begitu. Dan buktinya
solusi yang diberikan tuh menjadikan saya masih tetap bisa bersekolah, melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Habit yang kelima, yaitu seek first to understand and then to be understood. Seek first to understand and then to be understood atau komunikasi yang baik. Kebiasaan buruk kita adalah menginginkan untuk dimengerti oleh orang lain, membacakan autobiografi kita kepada lawan bicara, berusaha mengerti terlebih dahulu, merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Kebiasaan berusaha mengerti terlebih dahulu juga berlaku di lingkungan kerja dan rekan-rekan kerja. Dan juga di lingkungan kuliah atau kampus. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, kita akan merasa semua orang akan dengan senang hati menerima dan mendengarkan kita. Itulah aturan emasnya. Komunikasi dengan empati adalah komunikasi di mana kita menempatkan diri kita sebagai lawan bicara, mendengarkan benar-benar mendengarkan lawan bicara, coba pahami dirinya yang sedang berbicara itu dengan komunikasi empati ini. Kita akan mencoba mengerti lawan kita untuk mengerti kesulitan dan segala kesusahan yang diutarakannya. Dari sana, kita akan dapat menangkap apa saja yang menjadi inti permasalahan dari lawan bicara kita. Selanjutnya, komunikasi empati terkait dengan prinsip menang-menang atau habit yang tadi kita bahas sebelum ini. Jika kita menggunakan komunikasi empati ini, pada hakikatnya, seseorang akan mampu menjalankan prinsip menang-menang dengan lebih baik. Sama seperti dokter yang menangani pasien, prinsip komunikasi empati ini digunakan. Mendengarkan segala keluhan pasien sebelum melakukan diagnosa itu. Selanjutnya, yang keenam adalah habit sinergi. Sinergi adalah bentuk kerjasama win-win yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Sinergi menghendaki kita untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai suatu tujuan yang sama dengan lebih baik. Bila kita kerja sendiri, 1+1 mungkin hanya akan menjadi 2. Akan tetapi, jika kita bekerja sama dalam satu tim, tidak mustahil 1+1 itu sama dengan 3, bahkan lebih. Bersinergi berarti saling menghargai perbedaan ide, pendapat dan bersedia saling berbagi. Bersinergi tidak mementingkan diri sendiri, namun berpikir menang-menang dan tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan. Bersinergi bertujuan memadukan bagian-bagian yang terpisah. Sinergi adalah hasil lebih besar yang didapatkan dalam sebuah kerjasama. Menurut Stephen R. Covey, untuk memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Latar belakang berbeda akan memberikan ide-ide yang lebih beragam yang akan membuka jalan bagi solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan. Begitu juga pada nilai-nilai Kementerian Keuangan ditentukan nilai sinergi. Dalam sebuah institusi, terlebih lagi dalam lingkup kementerian, nilai sinergi wajib ditumbuhkan pada setiap individu pegawainya, sehingga tujuan dan cita-cita sebuah instansi bisa tercapai. Selanjutnya, mewujudkan sinergi adalah keberhasilan bagaimana bersama yang terbina dari kebiasaan. Mewujudkan sinergi bukan berarti berkompromi di tengah, melainkan mencari alternatif ketiga dan mencapai puncak. Sinergi adalah perbedaan bukan persamaan. Sinergi akan membangun kerjasama kreatif dengan cara menghormati perbedaan, membangun kekuatan, dan mengkompensasikan kelemahan. Bagaimanakah cara membangun sinergi? Sinergi adalah proses yang harus dilalui masing-masing pihak yang mana perlu waktu dan konsistensi. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membangun rasa saling percaya sehingga sinergi terbangun. Sama kreativitas itu ada 4. Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan orang lain. Yang kedua, jangan menilai buruk terhadap pihak lain atau orang lain.
Yang ketiga, jangan memberikan janji jika Anda tidak memenuhinya. Jadi jangan berjanji jika kamu tuh nggak sanggup melakukannya gitu. Yang keempat, jangan mengecewakan harapan orang lain. Dan banyak lain sebagainya. Contohnya, ketika saya di kampus mendapatkan tugas makalah berkelompok oleh dosen, di situ kami akan melakukan atau mewujudkan sinergi bekerjasama membuat makalahnya, yaitu membagi tugas agar tugas yang diberikan oleh dosen itu bisa dikumpulkan dengan tepat waktu. Yang ketujuh yaitu habit serpent the sock atau mengasah gergaji. Kebiasaan ini membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita. Stephen Covey menggambarkan kebiasaan ini dengan ilustrasi seseorang yang sedang menggergaji sebuah pohon besar atau sebatang pohon besar. Berjam-jam ia menggergaji tanpa ada kemajuan yang berarti. Tapi ia terus menggergaji tanpa berhenti, tanpa hasil, dan tanpa menyadari bahwa gergajinya telah tumpul. Jadi, jika saja ia mengambil waktu untuk mengasah gergajinya, tentunya ia akan lebih mudah dan lebih cepat menebang pohon yang akan ia gergaji. Mengasah gergaji adalah tentang liburan, melakukan hal-hal menyenangkan, mengerjakan hobi, dan semua hal yang membantu kita mendapatkan kesegaran dan semangat baru dalam melakukan pekerjaan rutin kita. Pelatihan-pelatihan dalam kehidupan kita, baik personal maupun kerja, sangat membantu kita dalam mengasah gergaji. Jadi, jangan pernah kita merasa cukup, kita harus selalu mengasah gergaji kita. Bagaimana kita menangkap esensi dari masing-masing pelatihan, cerita, film, lagu untuk mengembangkan diri kita. Itulah pengasahan gergaji kita. Bahkan kita pun bisa mengasah gergaji kita dari pengalaman orang lain, bukan dari pengalaman kita sendiri saja. Semua kisah pasti akan ada nilai yang bisa untuk kita pelajari gitu. Jadi, jangan pernah berhenti mengembangkan diri kita. Jangan sampai kita menjadi si penambang kayu yang malas mengasah, sehingga menjadi hasilnya kurang gitu, jadi minim gitu. Contohnya, ketika saya mendapatkan kesulitan dalam mata kuliah, saya sendiri melatih untuk membaca dan memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen. Untuk kedepannya saya akan lebih membiasakan diri membaca materi yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya supaya lebih paham dengan materi apa yang akan dijelaskan dosen untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sofianti. Saya dari kelas Sistem Informasi 4G. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang 7 Habits of Highly Effective Student untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Interpersonal Skill. Selamat menonton dan terima kasih. Kita akan memulai dengan habit yang pertama, yaitu be proaktif. Kalau mendengar ada kata proaktif, di situ pasti ada reaktif. Proaktif sendiri adalah habit yang mengambil tanggung jawab atas semua yang terjadi dan tidak menyalahkan sekelilingnya. Sedangkan reaktif adalah habit yang selalu menyalahkan sesuatu yang dibuat oleh keputusan mereka sendiri. Bersikap proaktif dalam semua kondisi dan situasi dan tidak menyalahkan dengan sesuatu yang dibuat dengan keputusan kita sendiri. Contohnya, seperti di dalam perkuliahan, saat teman kita mengajak kita bolos kelas, lalu kita mengiyakan. Kemudian besok harinya kita ketahuan bolos dan dimarahi oleh dosen.
lalu kita sendiri menyalahkan teman kita karena mengajak kita membolos. Itu salah, karena semua keputusan terdapat pada dirimu sendiri. Bersikaplah proaktif yang tidak bereaksi pada apa yang ada di sekitar kita dan menyalahkannya. Dan jangan hanya fokus pada hal-hal yang gak bisa diubah. Di habit ketiga ini mengarahkan kita untuk menjadi apa ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan jangka panjang saya dan jangka pendek saya yang dapat saya rencanakan mulai dari sekarang. Jangka panjang dan jangka pendek. Sebagai seorang mahasiswa, jangka panjang yang saya dapat pikirkan mulai dari sekarang adalah lulusan sarjana S1. Dan yang kedua adalah melamar sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Namun, sebelum saya ingin melamar sebagai pegawai negeri sipil, saya ingin mencoba mencari pengalaman untuk melamar di perusahaan-perusahaan sebelum saya melamar sebagai pegawai negeri sipil. Jadi di sini saya akan menuliskan melamar atau mencari pengalaman di perusahaan. Dan yang ketiga adalah melamar sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Jangka panjang yang dapat saya pikirkan atau saya rencanakan mulai dari sekarang adalah memfokuskan belajar dan aktif dalam perkuliahan. Memfokuskan belajar dan aktif dalam perkuliahan dapat membantu saya untuk cepat lulus sarjana S1. Dan yang kedua adalah berani speak up dengan mengikuti organisasi untuk membangun jiwa pemimpin yang akan digunakan di dunia pekerjaan. Yang ketiga adalah bergabung dengan kelompok belajar untuk membantu proses belajar di perkuliahan. Inilah jangka panjang dan jangka pendek yang dapat saya rencanakan mulai dari sekarang. Kita masuk ke habit yang ketiga, put first, think first. Di habit yang ketiga ini, yaitu put first, think first, adalah mendahulukan yang lebih utama dan fokuslah dengan apa yang ingin kamu kejar. Atau contoh simpelnya, kamu dapat membuat jadwal mana yang lebih darurat dan mana yang tidak darurat, atau mana yang lebih penting dan mana yang tidak. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat sebagai seorang mahasiswa mana yang lebih darurat dan mana yang tidak darurat, atau mana yang lebih penting dan mana yang tidak. Darurat atau urgent.
tidak darurat. Yang pertama adalah mengerjakan deadline tugas kuliah. Dan yang kedua adalah mengikuti jadwal perkuliahan yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah memprioritaskan perkuliahan dan mendapatkan nilai bagus di semua mata kuliah. Dan tidak darurat. Sebagai mahasiswa, tidak darurat contohnya seperti mengikuti organisasi. Organisasi dapat dilakukan baik di luar kampus maupun di dalam kampus, dan waktunya pun tidak begitu sempit. Kita dapat melakukan atau kita dapat mengikuti organisasi di luar kampus di saat kita libur semester. Dan yang kedua adalah ikut komunitas untuk menambah skill. Di sini saya menempatkan tidak darurat karena alasan yang sama. Mengikuti komunitas, kita bisa mengikuti komunitas di saat kita libur semester. Inilah darurat dan tidak darurat saya sebagai mahasiswa. Dan yang ketiga adalah important dan not important. Mana yang penting dan mana yang tidak penting. Yang penting pertama adalah tentu saja aktif dalam mengikuti perkuliahan. Dan yang kedua adalah membangun kerja sama tim bersama teman sekelas. Ini merupakan sangat penting karena di dalam dunia perkuliahan relasi itu sangat penting sebagai mahasiswa. Not important. Hal yang tidak penting yang dapat kita lakukan, yang banyak sekali hampir semua mahasiswa melakukannya adalah mengumpul bersama teman sampai mengganggu perkuliahan. Ini dapat mulai dari sekarang dapat Anda kurangi, karena ini salah satu perilaku yang tidak penting. Yang kedua adalah melamar pekerjaan di saat aktif kuliah. Emang banyak kita jumpai mahasiswa yang melamar atau bekerja di sebuah perusahaan atau di mana saja di saat mereka sedang aktif kuliah, apalagi di saat pandemi. Ini merupakan tidak penting dan harus dihindari.
agar perkuliahan dapat berlangsung secara efektif. Baiklah, ini penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk ke habit keempat, yaitu win-win solution atau jangan bersaing. Dalam habit ini ada beberapa karakter dasar yang sangat penting. Yang pertama adalah integritas, atau dengan kata lain, apa yang kita katakan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah kedewasaan. Kita dapat mengakses merefleksikan diri dengan keberanian dan pertimbangan. Dalam habit ini ada beberapa paradigma yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah win-win atau sama-sama untung. Ketika dua pihak untung dalam suatu persetujuan atau solusi yang dibuat bersama-sama. Dan yang kedua adalah win-loss, yang berarti saya menang, kamu kalah. Rata-rata orang-orang yang seperti ini punya karakter yang egois atau otoriter dan dapat menghalalkan segala cara untuk berhasil. Dan yang ketiga adalah lose-win, yang berarti saya kalah dan kamu menang. Orang yang seperti ini adalah orang yang mengalah demi lawan. Seperti orang yang ingin menyenangkan semua orang yang tidak merasa nyaman atau insecure kalau mereka kalah. Contoh dari lose-win, kamu menghandle semua tugas yang kamu kerjakan. Padahal tugas itu tugas kelompok. Tapi kamu mengerjakannya sendirian. Yang penting kamu diterima di lingkungan itu yang pada akhirnya akan menciptakan bad relationship. Dan yang keempat adalah lose. Kedua belah pihak kalah atau rugi. Lose sama-sama rugi. Ini adalah karakter orang yang pendendam. Yang biasanya terjadi ketika dua orang win-lose bertemu, mereka akan mencoba mengambil keuntungan tanpa peduli kerugian orang lain. Dan pada akhirnya, daripada saya rugi sendiri, ini rugi sama-sama. Adalah win. Orang dalam win ini yang penting saya menang dulu dan menangkan apa yang saya butuhkan. Dalam win ini bukan berarti mereka mau merugikan orang lain, tapi mereka memiliki mental individualistik, bahwasannya semua orang harus menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah yang keenam, win-win or no deal, yang berarti kita sama-sama untung atau lebih baik tidak ada perjanjian sama sekali. Baiklah, sekian penjelasan dari habit keempat. Selanjutnya kita akan masuk ke habit kelima, memahami sebelum dipahami atau seek first to understand, tend to be understood. Di habit ini kita akan membahas komunikasi. Komunikasi merupakan habit yang penting dalam segala kondisi dan lingkungan. Tapi, kebanyakan dari kita tidak terlatih untuk mendengarkan, apalagi mendengarkan dengan empati. Di Indonesia, terutama mahasiswa, sangat sulit menemukan mahasiswa yang memiliki kemampuan atau habit komunikasi yang aktif. Kebanyakan dari mereka adalah pasif. Mereka hanya mendengarkan untuk alasan menjawab dan bukan untuk memahami apa yang mereka dengar, jadi mereka tidak merasakan apa yang dirasakan oleh si pencerita. Berikutnya adalah ada beberapa tipe dalam mendengarkan. Yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, dan yang kedua berpura-pura mendengarkan, dan yang ketiga mengabaikan, yang keempat mendengarkan dengan efektif. Jika kamu sudah berada di mana kamu mendengarkan dengan efektif, kamu akan bertanya-tanya apa yang kamu dengarkan dengan apakah kamu akan memilah apakah kamu setuju atau tidak dengan argumen yang kamu dengar. Dan selanjutnya, kamu akan memberi nasihat dan berbagi berdasarkan pengalaman pribadi atau dari apa yang kamu dengar. Dan yang terakhir, kamu harus mengerti apa yang pencerita rasakan, baik secara emosional dan memperhatikan bahasa tubuh si pencerita. Dan agar menemukan solusi sebagai pendengar yang aktif, kamu akan mencoba mengerti. Inilah mengapa di habit ini memahami untuk dipahami. Untuk memahami, kita butuh mendengarkan. Nah kemarin juga sih kita kalau polisi ya di situ yang dekat mobil lokal Arif itu, terus satu lagi yang info yang dekat gedung guru, banyak loh.
Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri perkuliahan, Ibu akan memberikan tugas mengenai membuat PPT, mengenai sinergi. Tugasnya itu adalah tugas individu. Buatlah PPT semenarik mungkin. Nanti 30 menit lagi kita akan masuk dan mahasiswa semuanya presentasikan PPT yang kalian buat. Dede, ya udah tugasnya deh buat PPT. Kasih buat bagusnya. Enggak bagus apa yang PPT? Belum deh. Transisinya juga kok belum pakai ya? Oh, udah lima kita itu Tinggal dulu aja, ada skit, ada detail. Baiklah, waktunya telah habis. Di sini siapa duluan yang mempresentasikan tentang materi kita mulai sinergi? Ayo Bu, Dinda Bu. Oh baik, Dinda, dipersilakan Dinda untuk yang pertama. Baik Bu. Oh, PPT Dinda sudah bagus ya. Ini PPT Dinda sudah menarik. Baiklah, Dinda boleh mengakhiri presentasinya. Oke, yang lain sana. Siapa yang mau maju lagi? Selanjutnya kita masuk ke habit yang terakhir, yaitu habit ke-7, sharpen the saw, atau pertajam gergaji. Menyimbangi kehidupanmu, jangan hanya bekerja keras, tapi bekerja pintar. Don't work hard, but work smart. Banyak di luar sana orang-orang yang hanya menghabiskan seluruh kehidupan mereka untuk bekerja, dengan mengabaikan pikiran mereka dan melupakan kehidupan sosial mereka dan kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan dirinya dan orang lain. Dari situ timbullah mengapa keseimbangan itu sangat penting. Keseimbangan dapat menyelaraskan 4 dimensi, yaitu body atau fisik, mind pikiran atau mental, soul spiritual, heart atau yang berhubungan dengan sosial. Bagaimana Anda bisa menjaga diri Anda tetap sehat terlebih dahulu dengan menyimbangi makanan sehat? Jika Anda terlalu banyak makan makanan asin, manis, atau berlemak, percayalah Anda akan menyebabkan tubuh dan pikiran Anda merasa lelah dan dalam jangka panjang akan membuat penyakit kronis. Setelah makanan sehat tercukupi, diselingi dengan olahraga yang cukup setiap hari minimal selama 2 jam. Dan yang terakhir, yang sangat penting yaitu tidur. Tidur setidaknya Anda memiliki waktu tidur 8 jam setiap malam. Dan yang kedua adalah mind atau pikiran atau mental. Mengasah pikiran Anda, mengembangkan kekuatan otak melalui organisasi atau hobi. Dan hal yang sangat simpel yang dapat membantu pikiran Anda tumbuh adalah dengan membaca koran setiap hari akan membuat Anda tahu apa yang terjadi di dunia, atau berkumpullah dan mengobrol dengan teman-teman Anda. Dan yang ketiga adalah spiritual atau yang berhubungan dengan jiwa. Tujuan dimensi ini untuk membangun kepemimpinan dan membangun komitmen pada diri kita. Dan yang keempat adalah dimensi sosial atau yang berhubungan dengan hati. Dimensi sosial ini sangat penting bagi mahasiswa yang baru lulus yang sedang mencari pekerjaan. Mereka akan menggunakan relasi yang mereka bangun di kampus, baik di luar kampus, untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan.
Dengan dimensi ini, kita dapat mengatur diri kita secara emosional dan kita mencoba untuk mengerti orang lain. Dengan berkontribusi, membantu hidup layak orang banyak. Dan jika kita dalam keadaan susah, kita dapat dengan mudah meminta pertolongan dengan orang lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang 7 Habits of Highly Effective Student. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Terima kasih. And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aswani dengan NIM 1195020 ini program studi sistem informasi kelas D Universitas Kendal. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tingkat personal. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait budaya 5S Jepang dan bagaimana contoh penerapannya. 5S adalah istilah Jepang untuk menggambarkan secara sistematis praktik housekeeping online. 5S adalah singkatan dari 5 kata dalam bahasa Jepang yang diawali oleh huruf S, yaitu ada seiri, ada seito, ada seiso, ada seiketsu, dan shitsuke. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan juga rajin. 5S adalah suatu metode menata dan memelihara lingkungan sekitar secara intensif dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di area sekitar sekaligus untuk meningkatkan kinerja secara menyeluruh. 5S merupakan konsep yang sangat sederhana hingga dapat mudah dimengerti dan penerapannya oleh siapa saja, tetapi sangat susah untuk menerapkan dengan benar. Hal ini dikarenakan kebiasaan kita yang ingin senang sendiri dan tidak mau diikat oleh aturan-aturan yang ada. 5S berdasarkan filosofinya, pelaksanaannya tidak boleh dibolak-balik atau harus berurutan. 5S harus direncanakan dengan matang, terorganisasi, segera dilaksanakan, dan diawasi pelaksanaan. Yang pertama ada seiri atau ringkas. Seiri adalah langkah awal dalam menjalankan budaya 5S. Dalam langkah awal ini dikenal dengan istilah refleks strategi. Secara literal, seiri berarti teratur. Implementasi seiri ini dapat dilihat dari masyarakat Jepang yang terbiasa memisahkan alat atau komponen untuk ditempatkan pada tempatnya masing-masing agar pada saat digunakan dapat segera ditemukan. Seiri adalah kegiatan membuang, menyortir, atau memindahkan barang-barang, file-file yang tidak digunakan lagi ke tempat pembuangan. Seiri merupakan kegiatan yang berfokus pada prinsip keteraturan dalam pemilihan atau penyortiran barang atau dokumen yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Barang yang sering digunakan atau masih diperlukan disimpan dalam keadaan yang mudah dicapai, sementara itu, barang yang tidak terpakai dibuang ke tempat pembuangan. Budaya kerja ini sangat dibutuhkan dalam suatu lingkungan kerja dengan kondisi penatausahaan yang tidak tertata rapi yang menyulitkan bagi user dalam pencarian data atau dokumen secara cepat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada efisiensi waktu dalam bekerja dan menghambat kinerja operasional dalam suatu organisasi. Selain efisiensi waktu, seiri atau ringkas ini mempunyai tujuan lain, yaitu dengan diterapkannya budaya kerja, lingkungan menjadi lebih aman dan nyaman, penghematan pemakaian ruangan dan data atau dokumen dapat terhindar dari kerusakan lebih awal. Dengan penataan yang rapi, serta seiri juga bertujuan agar lingkungan di sekitar terlihat lebih rapi dan tidak berantakan. Metode yang diterapkan pada konsep 5S untuk seiri adalah mendekatkan barang atau alat-alat yang dibutuhkan dalam sebuah proses. Penerapan 5S seiri ini berfungsi untuk mengurangi pemborosan pencarian atau dalam arti lebih luas adalah penghematan waktu pencarian dan waktu pengambilan alat atau material yang dibutuhkan. Adapun beberapa prinsip seiri, yang pertama, menyingkirkan item-item yang tidak diperlukan di tempat kerja. Yang kedua, menyimpan item-item yang
data atau TPS. Atau ringkas, yaitu penataan barang yang berguna agar mudah dicari, aman, serta diberi indikasi dalam budaya 5S. Dalam langkah awal ini dikenal dengan istilah Seibold strategi. Seitong adalah menempatkan barang-barang berguna secara rapi dan teratur, kemudian diberikan indikasi atau penjelasan tentang tempat, nama barang, dan berapa banyak barang tersebut, agar pada saat akan digunakan, barang tersebut mudah dan cepat diakses. Seitong atau rapi ini dapat mengurangi pemborosan dalam bentuk gerakan mondar-mandir mencari barang. Setelah menyortir semua barang atau yang tidak dipergunakan lagi, pastikan segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan, sehingga mudah ditemukan pada saat diperlukan. Ada beberapa hal yang harus dipastikan. Yang pertama bahwa barang mempunyai tempat, yang kedua setiap tempat punya nama untuk barang tertentu, yang ketiga buat menjadi terorganisir dan sistematis, dan yang terakhir beri nama pada setiap tempat di sana yang mudah diingat. Merapikan barang atau material dengan menggunakan konsep 5S pada penerapan Seitong ini berfungsi untuk mengidentifikasi tools yang dibutuhkan ataupun tidak dibutuhkan, dan manfaat yang akan didapatkan dari penerapan 5S ini adalah kemudahan dalam mencari barang yang dibutuhkan dan akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi barang atau material yang hilang atau kurang dikarenakan tidak berada pada tempat yang seharusnya. Misalnya, barang atau dokumen disimpan berdasarkan jenis atau bahannya dengan menggunakan fungsi tata letak, di mana memudahkan pencarian barang atau dokumen. Contoh lainnya adalah dengan pemberian label terhadap dokumen atau barang yang ada di lingkungan kerja. Selain keuntungan memudahkan pencarian barang berdasarkan labelnya dan daftar inventaris barang, proses kerja menjadi lebih cepat dan meminimalkan terjadinya kehilangan barang atau dokumen karena terpantau dengan baik. Adapun beberapa prinsip penerapan Seitong. Yang pertama, setiap barang memiliki nama dan tempat. Yang kedua, barang mudah dikenali dengan label dan warnanya. Yang ketiga, mudah ditemukan berdasarkan daerah lokasi atau kode kategori. Dan yang terakhir, mudah mengetahui flow type inventory atau FIFO, serta memastikan dijalankan dengan benar.
ketiga ada seiso atau resik. Seiso adalah langkah ketiga setelah sintong atau rapi, yaitu pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor, termasuk tempat kerja dan lingkungan. Seiso secara literal berarti bersih. Implementasinya adalah berupa menjaga kebersihan tempat kerja beserta perkampungan. Sebisa mungkin tempat kerja dibuat bersih dan bersinar seperti ruang pameran agar lingkungan kerja sehat dan nyaman, sehingga mencegah motivasi kerja yang turun akibat tempat kerja yang kotor dan berantakan. Langkah yang sering dilakukan oleh seorang pekerja dalam konteks ini adalah dengan menata tools setelah digunakan dikembalikan ke tempatnya dan dibersihkan dari kotoran. Jika tools bermasalah, maka bisa diketahui dan digantikan dengan yang baru. Bila di kantor, maka setelah bekerja, file-file ditata kembali pada tempat semula. Tak dapat dipungkiri bahwa kebersihan di tempat kerja juga mempengaruhi produktivitas. Bahkan, lingkungan kerja yang kotor dan kurang nyaman juga dapat mengganggu kesehatan Anda serta rekan kerja lainnya. Pastikan bahwa tidak ada debu dan kotoran yang menumpuk di ruang kerja. Mintalah petugas kebersihan membersihkannya secara teratur. Contoh penerapannya dalam keseharian kita di kantor adalah kebersihan meja kerja, gudang penyimpanan barang, dapur, lemari, arsip, tempat kerja, toilet, dan ruangan kantor lainnya. Keuntungan yang didapatkan selain suasana dan lingkungan kerja yang nyaman, barang atau dokumen juga terjaga kebersihannya. Biaya kerusakan pada barang-barang atau peralatan pun menjadi berkurang karena terpelihara dengan baik. Adapun beberapa prinsip penerapan seiso. Yang pertama, membersihkan sekaligus memeriksa. Yang kedua, mendeteksi sumber-sumber kotoran. Yang ketiga, melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Dan yang terakhir, mencegah penyimpangan yang pernah atau belum terjadi. Ada seiketsu atau rawat. Seiketsu adalah langkah selanjutnya setelah seri, seitong, dan seiso. 3S pertama tidak dilakukan hanya sekali, melainkan harus dilakukan secara berkala. Selanjutnya, seiketsu memastikan bahwa 3S pertama tersebut dilakukan dengan cara standar tertentu agar mudah diikuti oleh semua orang. Seiketsu secara literal diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya bersih. Tetapi aplikasinya lebih cenderung kepada pemeliharaan terhadap tempat kerja yang sudah terjaga kebersihan dan ketertibannya. Apabila ditemukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, dapat segera diketahui dan diambil tindakan yang benar. Seiketsu adalah penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja. Keadaan yang telah dicapai dalam proses seri, seitong, dan seiso harus distandarisasi. Standar-standar ini harus mudah dipahami, diimplementasikan ke seluruh anggota organisasi, dan diperiksa secara teratur dan berkala. Prinsip ini dimaksudkan agar masing-masing pegawai dapat menerapkan ketiga fase tersebut secara berkelanjutan dengan kegiatan monitoring dan pengawasan. Standar yang dibuat harus mudah dipahami agar dapat dimengerti oleh seluruh anggota perusahaan, misalnya menggunakan poster bergambar, media digital, ataupun yang lainnya. Tahap ini adalah tahap yang sukar untuk menjaga ketiga tahap yang sudah dijalankan sebelumnya secara rutin. Tahap ini dapat juga disebut tahap perawatan, merupakan standarisasi dan konsistensi dari masing-masing individu untuk melakukan tahapan-tahapan sebelumnya. Membuat standarisasi dan semua individu harus patuh pada standar yang telah ditentukan. Dapat dimotivasi dengan memberikan hadiah atau hukuman. Tahapan budaya kerja 5S yang satu ini bisa dilakukan bila ruangan dan sistem kerja Anda telah tertata rapi. Proses maintenance memang penting untuk memastikan seluruh komponen kerja berfungsi secara maksimal, terutama bila baru saja memiliki perangkat baru atau penyusunan dokumen secara sistematis. Adapun beberapa prinsip penerapan seiketsu. Yang pertama, penerapan visual control. Yang kedua, visualisasi standar kerja di area kerja. Yang ketiga, standarisasi atribut kerja seperti label. Yang keempat, standarisasi rambu-rambu kerja. Yang
kelima, standarisasi indikator atau penerapan warna, dan yang terakhir, addon system. Yang kelima ada Shifuke atau rajin. Langkah terakhir adalah Shifuke atau penyadaran diri akan etika kerja. Shifuke secara literal juga berarti rajin. Pada langkah terakhir ini, kembali dari diri pekerja sendiri yang harus disiplin terhadap standar, adanya rasa malu ketika melakukan pelanggaran, dan senang selalu melakukan perbaikan, ataupun dari pihak perusahaan dapat memancing kesadaran pekerja dengan membuat hukuman bagi pelanggar ataupun hadiah untuk yang selalu taat. Orang Jepang memang sangat terkenal rajin dalam bekerja, terutama rajin mengimprovisasi diri dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Konsep ini merupakan fase terakhir dari serangkaian konsep 5S. Penetapan kedisiplinan ini merupakan proses panjang yang berkelanjutan. Pemeliharaan kedisiplinan pribadi meliputi suatu kebiasaan dan pemeliharaan program 5S yang sudah berjalan. Bila berada pada posisi sebagai atasan, buatlah standarisasi 5S serta berikan pelatihan 5S agar seluruh karyawan perusahaan dapat mengerti akan kegunaan dari 5S sebagai dasar kemajuan perusahaan. Karena dengan menerapkan 5S yang praktis dan ringkas, bertujuan pada efisiensi pelayanan yang baik, keamanan bekerja, serta peningkatan produktivitas dan profit. Prinsip yang terakhir ini mengarah pada kegiatan yang mencerminkan kesadaran pribadi masing-masing pegawai dalam keseharian yang kantor. Misalnya dengan kesadaran merapikan barang, dokumen, atau peralatan tanpa diingatkan oleh atasan. Dalam hal ini, kegiatan pelatihan dan pembiasaan disiplin kepada pegawai perlu dilaksanakan dengan tujuan menjadikan kegiatan sebagai kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya kerja tanpa disadari oleh pegawai. Program budaya kerja 5S di atas tentu akan berhasil diterapkan melalui strategi komunikasi yang baik dalam suatu organisasi. Selain komunikasi, juga dibutuhkan beberapa komponen utama lainnya seperti dukungan manajemen, perencanaan yang baik, struktur manajemen yang efektif, pilot project, maupun pelatihan yang berkelanjutan. Apabila semua terpenuhi, sasaran budaya kerja 5S dapat tercapai, yaitu suasana kerja yang kondusif, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja, lingkungan kerja yang rapi, serta kedisiplinan pegawai yang terjaga. Adapun beberapa prinsip penerapan Shifuke, yang pertama, pembiasaan melakukan pekerjaan dengan benar secara berulang-ulang. Yang kedua, lakukan yang harus dilakukan. Yang ketiga, jangan melakukan yang tidak boleh atau tidak harus dilakukan.
kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You want all summer and after how can you love? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Oktarina dari kelas 4G, ingin berbagi materi tentang 7 Habits karya Stephen R. Covey. Yuk, mari kita tonton! Habits adalah suatu perilaku yang dilakukan seseorang secara berulang-ulang, baik secara sadar maupun tidak sadar, yang akan menjadi suatu kebiasaan. Setiap manusia memiliki kebiasaannya masing-masing. Kebiasaan itu bisa terpetakan dalam dua hal, yakni kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Stephen R. Covey dalam bukunya yang berjudul 7 Habits of Highly Effective People memaparkan kepada pembacanya ada 7 kebiasaan manusia yang bisa dipraktekkan agar hidup bisa lebih produktif dan efektif, yang secara garis besar terbagi menjadi 3 golongan, yakni kebiasaan yang berhubungan dengan diri sendiri, kebiasaan yang berhubungan dengan orang lain, serta kebiasaan yang dapat mengembangkan keahlian diri. Habit yang pertama yaitu be proaktif. Bersikap proaktif adalah bagaimana kita menentukan sikap kita terhadap segala hal yang terjadi di sekitar kita. Bersikap proaktif artinya bertanggung jawab atas perilaku diri sendiri, baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Serta membuat pilihan berdasarkan prinsip dan nilai daripada suasana hati atau keadaan. Manfaat menjadi orang-orang yang proaktif adalah tidak bersikap reaktif, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan atau kondisi lingkungan jika seandainya ada suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan, tidak mudah tersinggung, mudah bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri, memilih berpikir sebelum bertindak, cepat pulih kalau terjadi sesuatu yang buruk, dan selalu mencari jalan untuk menjadikan segalanya terlaksana. Dengan be proaktif, kita akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan terus melatih diri dengan membiasakan untuk selalu menerapkan prinsip ini dalam menghadapi suatu masalah sehari-hari. Dibutuhkannya ada niat, kemauan, dan latihan untuk membiasakan diri dalam menerapkan habits ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita kenapa? Ya udah istirahat aja, nanti kami yang ngerjain bareng-bareng. Iya, lupa. Istirahat ya. Kita pulang dulu ya. Habits yang kedua yaitu begin with the end in mind atau merujuk pada tujuan akhir. Merujuk pada tujuan akhir adalah cara bagaimana kita mendapatkan gambaran yang jelas mau kemana kita dalam hidup ini, di mana kita harus membiasakan diri untuk selalu memikirkan tujuan akhir apa yang ingin kita capai. Salah satu cara menentukan tujuan akhir adalah dengan menuliskan pernyataan misi pribadi. Pernyataan misi ini adalah pernyataan mengenai apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini dan apa saja yang ingin kita capai. Pernyataan ini bentuknya bebas sesuai dengan keinginan kita, baik panjang, pendek, berbentuk esai atau puisi. Yang penting tujuan hidup kita tertuang di dalamnya. Dengan menentukan tujuan yang ingin dituju, maka kita dapat memilah-milah langkah yang akan kita tempuh. Apakah langkah tersebut akan membantu kita mencapai tujuan atau tidak? Jika tidak, sebaiknya tinggalkan dan carilah langkah atau perbuatan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Intinya, dengan menentukan tujuan di awal, itu akan meminimalisir langkah yang tidak perlu untuk mencapai suatu tujuan.
Habits yang ketiga yaitu put first thing first atau dahulukan yang utama. Dahulukan yang utama adalah soal belajar menentukan prioritas dan mengatur waktu sehingga yang penting didahulukan, bukan ditunda. Tetapi kebiasaan ini bukan sekedar mengatur waktu saja, melainkan juga soal belajar mengatasi ketakutan dan bertahan di saat yang sulit. Kita pasti mempunyai sederet sasaran serta niat baik, tetapi untuk melaksanakan dan mendahulukannya sangat sulit. Karena itu, kita pada habits ini memerlukan yang pertama ada daya kemauan, yaitu kekuatan untuk mengatakan ya kepada hal-hal yang penting. Dan yang kedua yaitu daya menolak, yaitu kekuatan untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak penting. Apabila kita terbiasa menjalankan habits ini, maka kita menjadi pribadi yang lebih efektif, bijaksana dalam menentukan sikap, dan bertanggung jawab dalam setiap pilihan yang kita ambil. Berikut adalah model kuadran waktu yang diciptakan oleh Sean Covey. Terdiri dari 4 segmen, yaitu penting, tidak penting, mendesak, dan tidak mendesak. Penting yaitu berupa hal-hal yang penting atau kegiatan-kegiatan utama yang biasa dilakukan. Sedangkan mendesak yaitu hal-hal yang menekan yang menuntut untuk dilakukan segera. Assalamualaikum, Ci. Oh iya. Makasih ya, Ci. Iya. Bingung nih mau ngapain, ke Shopee aja deh. Ih, ada flash sale. Banyak yang menarik ya. Kok dompetnya lucu? Tapi kan aku udah punya dompet. Tapi lucu. Warnanya bagus-bagus juga. Beli nggak ya? Lagi diskon juga lagi tuh. 6 menit lagi deh batas diskonnya. Beli nggak ya? Beli aja deh. 1 untuk nambah-nambah koleksi.
Habits yang keempat yaitu think win-win atau berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang adalah pola pikir yang memperhatikan semua pihak. Tidak hanya berpikir terhadap satu sisi ego, tetapi memenangkan banyak ego. Kerangka pikir menang-menang adalah kerangka pikiran dan hati yang terus-menerus mencari keuntungan bersama dalam semua interaksi manusia. Atau cara berpikir yang mengatakan bahwa saya bisa menang, kamu pun bisa menang. Bukan saya atau kami, tetapi sama-sama. Tidak ada yang lebih unggul atau rendah. Pertama ada berpikir menang kalah, yaitu sikap terhadap kehidupan yang cenderung kompetitif. Kita tidak peduli seberapa baiknya dia, asalkan suatu hal milik kita lebih tinggi dari orang lain. Ciri-ciri menang kalah yaitu menggunakan orang lain, baik secara emosional atau fisik, demi tujuan sendiri yang egois. Dan selalu memaksakan kehendak tanpa memikirkan orang lain. Makan di luar ya weh sekarang? Nonton aja lah enggak, ada film baru loh. Ya makan aja lah, udah jam makan siang juga loh ini. Makan aja yuk. Yang kedua ada berpikir kalah menang, yaitu sikap seperti keset kaki, membiarkan orang lain menginjak-injak diri sendiri dengan dalih menjadi pembawa damai, mengalah terhadap tekanan sesama. Apabila ini terus berlanjut, maka kita akan selalu diinjak-injak oleh orang. Memang sekali-sekali tidak masalah, asalkan itu untuk hal-hal yang kecil. Pastikan kita memegang kendali dalam hal-hal penting. Keluar ya weh. Gimana kalau kita nonton itu Bumi Hot? Ada episode baru 9 sama 10 baru keluar loh tadi malam. Aku udah download. Boleh? Gimana Nat? Aku ikut aja ya, makan ayo. Nonton Bumi Hot tuh, ayo. Yang ketiga yaitu berpikir kalah-kalah, yaitu sikap yang diibaratkan dengan apabila aku harus jatuh, kamu juga harus jatuh. Pada sikap ini, lebih baik sama-sama tidak mendapatkan apa yang diinginkan daripada ada yang mendapatkan. Makan di luar yuk. Makan aja lah, Ndak. Aku udah downloadnya, nanti nggak enak dong film tuh. Spoiler dong kemana-mana, ha? Makan aja lah dulu yuk. Kalau nonton mah bisa nanti. Nonton aja lah, nggak lama dong filmnya, bentar dong. Yang terakhir yaitu berpikir menang-menang, yaitu sikap yang memiliki keyakinan bahwa semua orang bisa menang dengan memodelkan orang lain sebanyak kita memodelkan diri sendiri. Jadi pada prinsipnya, berpikir menang-menang adalah mencari manfaat bersama yang saling berketergantungan. Yuk! Boleh. Gimana kayak kita nontonnya sambil makan? Seru tuh kayak. Yuk. Habits yang kelima yaitu seek first to understand, then be to understood, atau berusaha dimengerti dahulu, baru dimengerti. Berusaha mengerti terlebih dahulu memerlukan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Setiap orang memiliki suatu keinginan terpendam di lubuk hatinya yang terdalam agar bisa dimengerti oleh orang lain. Rasa ingin dimengerti ini menyangkut seluruh tindakan dan pemikirannya yang dimilikinya. Dalam memahami perasaan orang lain, kita perlu menjadi seorang pendengar yang baik. Akan tetapi, seringkali kita tidak mendengarkan dengan baik. Teknik mendengarkan yang baik adalah dengan mendengarkan secara tulus atau berempati, serta bersikap seperti cermin, yakni mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh orang lain dengan kata-kata kita sendiri. Cara ini akan menyebabkan lawan bicara kita merasa diperhatikan saat dia berbicara. Jadi habits ini mengajarkan kita untuk jika mau didengarkan, maka dengarkanlah orang lain terlebih dahulu. Jika mau dihormati, maka hormatilah orang lain terlebih dahulu. Jika mau dipahami, maka pahamilah orang lain terlebih dahulu. Jika kita melakukan suatu aksi, maka timbullah suatu reaksi yang pastinya tergantung dari aksi kita sendiri. Nat, kok mata Ci burem gini ya? Ngeliat HP? Mata Ci minus nggak kayak Nadia? Apa iya? Itu gimana? Ada sih. Kacamata lama, coba pakai. Minusnya juga masih rendah. Masih bagus juga kok. Coba ya. Iya. Kok tambah buram ya, Nat?
Berarti minusnya tuh beda dengan pengguna dia. Coba deh Ci ke dokter mata supaya tahu minnya berapa kan. Oke Nat, makasih sarannya. Sama-sama. Habits yang keenam yaitu sinergi atau mewujudkan sinergi. Sinergi adalah intisari dari kepemimpinan yang berpusat pada prinsip. Sinergi berfungsi sebagai katalisator, menyatukan, dan melepaskan kekuatan terbesar dalam diri manusia. Prinsip sinergi didasarkan dengan menggabungkan kekuatan dari beberapa orang untuk bekerja sama yang positif dan produktif. Intisari dari sinergi adalah perbedaan nilai-nilai dengan menghormatinya, membangun kekuatan, dan mengkompensasikan kelemahan. Sinergi tak hanya berhubungan dengan satu orang saja, tetapi banyak orang sehingga kita akan terbiasa dengan teamwork. Dengan bekerja sama tim, maka akan menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih daripada ketika melakukan pekerjaan itu sendirian. Jadi, sinergi ini sangat penting bagi kita untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, baik secara kuantitas atau kualitasnya. Sponsorship kan? Gimana kalau kita diskusi bareng? Supaya nanti kami yang umas mudah gitu buat katalognya. Habits yang terakhir yaitu sharpen the saw atau mengasah gergaji. Mengasah gergaji adalah soal memperbarui atau mengasah diri terus-menerus dalam keempat bidang kehidupan dasar, yaitu fisik, sosial atau emosional, mental, dan rohaniah. Kebiasaan inilah yang meningkatkan kapasitas kita untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan efektif lainnya. Sharpen the saw yaitu mengasah pisau kita. Artinya, diri kita ini ibarat pisau, maka harus kita asah sehingga selalu tajam agar bisa efektif dalam bekerja maupun kuliah. Diri kita ini adalah aset terbesar yang kita miliki dan harus kita pelihara dan kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini akan membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita. Kok error terus ya? Judulnya nggak muncul. Tadi lo. Sekian materi yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila kesalahan, mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya.